Dimulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar. Alhamdulillahirabbil alamin rabbihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wassalatu wassalamu ala rasul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amin. Yang saya hormati Ustadz Sankin Rahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan teman-teman yang Ya. teman-teman yang kami banggakan. Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, operatornya apa? Ya Ustadz, diulang atau gimana Ustadz? Notulenya siapa? Notulenya yang akan jadi yang nyatat jalannya beracara siapa? Teh Yusri, bisa Teh Yusri? Jangan, kemarin Oh, Yusri, beda ya. kemarin Yusri moderator kasihan. Oh, kan Oka Pelajar, kan moderatornya pelajar. Ustadz. Ya, ya, sebentar. Mita ya. Mita bisa Mita? Bagaimana Ustaz? Ya, Mita ini ya, bikin catatan siapa yang bertanya, siapa yang aktif, dan siapa saja yang presentasi hari ini ya. Ya Ustaz. Ya, biar nanti kalau misalnya ada yang tidak tercatat, nanti nggak dapat nilai tambahan. Kasihan. Oke? Ya Ustaz. Nah, insya Allah pekan depan kita akan lanjut. Ini tentang apa sih hari ini presentasinya? Sumber-sumber hukum Ustadz. Oke, baik. Nanti pekan depan sambil saya absen, saya akan cek sejauh mana pemahaman tentang menyimaknya presentasi opal hari ini ya. Baik, Ustadz. Ya, seperti biasa, setelah saya pamit, ya saya izin lagi persiapan akreditasi, mudah-mudahan dapat nilai yang baik ya. Amin. Nanti teman-teman bisa tulis namanya sebagai absen ya. Oke, begitu saja mungkin. Silakan dilanjut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, dilanjut aja ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada ruang Zoom pada pagi hari ini. Nah, salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu adalah tentang sumber-sumber hukum. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafa Hakim. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dan akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, adapun anggota kelompok kami ada Nada Nafisah, Silpa Rahayu, dan Teh Mita Safa. Ini udah muncul belum? Masih loading ya? Belum, masih loading. Bentar. Udah muncul? Udah. Teman-teman presensi ditutup jam 10. Ayo. Nah, jadi anggota kelompoknya ada Mita Safa Natasha, Nada Nafisah, saya sendiri Naufal Hakim, dan Silva Rahayu. Nah, jadi rangkaian pada acara kali ini yaitu ada sesi pembukaan yang pertama, yang kedua ada sesi penyampaian atau penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Nah, oke,
Sebelumnya mari kita buka dulu presentasinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Dilanjutkan sesi penyampaian materi yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Teh Nada. Mangga Teh Nada, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kang Noval selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan saya berbicara di sini. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita membahas pada pembahasan yaitu sumber-sumber hukum, kita ketahui dulu, kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia memiliki kekuatan untuk mengontrol tindakan masyarakat untuk mencapai nilai-nilai positif. Hukum di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Namun, keberadaan hukum dalam masyarakat tidak semakin menunjukkan ketegasan dan malah mulai diabaikan oleh masyarakat. Dengan demikian, kita selaku mahasiswa, khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah ini, kita perlu banyak mengetahui lebih jauh lagi tentang hukum itu sendiri. Nah, berbicara tentang sumber hukum, tentu pertanyaan sederhana yang muncul di benak kita, yaitu yang pertama, apa itu sumber dan apa itu hukum? Sumber dapat diartikan asal-usul atau tempat ditemukannya sesuatu. Sedangkan hukum, saya rasa teman-teman sudah memiliki definisi sendiri ya tentang hukum, yaitu bisa berbentuk aturan, kemudian sifatnya mengikat, berlaku umum, ada juga hak dan kewajibannya. Nah, itulah secara garis besarnya tentang hukum. Kemudian kita lanjut kepada pengertian sumber-sumber hukum. Next. Menurut pengertiannya, sumber hukum adalah asal-usul hukum, berupa keputusan, penguasa yang berwenang memberikan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Artinya, keputusan itu harus datang dari penguasa yang berwenang dalam hal itu. Sumber hukum dalam arti asal-usul hukum mengarah pada penyelidikan terhadap penguasa untuk menyelidiki apakah suatu keputusan itu berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berbentuk peraturan, dapat juga berupa surat keputusan. Kemudian, secara istilah, sumber hukum dalam dua arti, yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum, dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang yang mengetahui hukum adalah semua sumber hukum tertulis dan sumber hukum lain yang dapat diketahui sebagai hukum pada waktu, tempat, dan berlakunya bagi orang tertentu. Sementara, sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang itu. Kemudian, para ahli juga membedakan beberapa pengertian dari sumber hukum, yaitu menurut Jeven Bergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum, yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifatnya memaksa, yaitu yang aturan-aturannya kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Kemudian, menurut KST Council, sumber hukum bisa juga dimaknai sebagai suatu perwujudan
dalam hukum itu sendiri. Kemudian, menurut Profesor Sudikno, ada beberapa arti sumber hukum. Yang pertama, sebagai asas hukum. Maksudnya, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Kemudian, hukum terdahulu yang memberikan bahan, yang menunjukkan hukum terdahulu yang perlu menjadikan hukum. Kemudian, dasar berlakunya. Dasar berlakunya, sumber berlakunya hukum, atau memberikan kekuatan berlakunya secara formal. Kemudian, sebagai tempat mengetahui hukum, sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum. Kemudian arti selanjutnya, sebab yang menimbulkan hukum, yaitu menjadi sumber terjadinya hukum. Kemudian, sedangkan menurut analisis kami, sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga di dalam bergaul dan bermasyarakat mempunyai batasan-batasan tersendiri, dan secara otomatis akan menciptakan suasana yang tertib dan damai. Mungkin itu pembahasan tentang pengertian hukum, sumber hukum. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Silva. Mangga Teh Silva. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Nada. Selanjutnya, yaitu macam-macam sumber hukum. Menurut pandangan Anglo-Amerika, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Yang pertama, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan opini publik yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum. Sumber hukum material ini dapat berupa hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, keadaan geografis, ataupun tradisi dan penelitian ilmiah. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Kedengeran teh. Kedengaran. Yang A yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara individu yang satu dengan individu lainnya, serta saling mempengaruhi dan didasari oleh kesadaran untuk saling membantu. Hubungan sosial disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Contohnya misalkan pencurian ataupun kasus pembunuhan. Dalam pencurian ini, kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Nggak bisa kita mencuri sendiri itu. Namanya hubungan sosial itu pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang lain-lainnya. Yang kedua, kekuatan politik. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan politik dapat disisipkan dalam pengertian individu atau dalam pengertian institusional. Dalam pengertian individu, kekuatan politik tidak lebih dari aktor politik atau orang-orang yang berperan dalam kehidupan politik. Ataupun orang-orang ini terdiri dari individu-individu pribadi yang ingin mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Adapun secara institusional, keputusan politik sebagai suatu lembaga atau organisasi atau bentuk lainnya yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem politik. Contohnya yaitu terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Apa sih yang dimaksud terjadinya korupsi? Banyak di Indonesia terjadinya korupsi tetapi tidak dihukum sesuai dengan apa yang sesuai gitu. Misalkan kenapa korupsi itu tidak dihukum mati dan penyalahgunaan kewenangan. Yang C yaitu situasi sosial ekonomi. Menurut Daliono 2025 dalam Basrowi dan Juwaria 2010,
Kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi individu melalui dua cara, yaitu ada secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh langsung yaitu dalam pergaulan sehari-hari maupun itu pergaulan keluarga, teman, dan pekerjaan lainnya. Adapun secara tidak langsung yaitu melalui media massa baik cetak maupun audiovisual. Selain itu dijelaskan pula bahwa lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil. Contohnya yaitu adanya kemiskinan dan pinjaman online ilegal. Di Indonesia ini banyak kemiskinan yang terjadi dan pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dan pinjaman online ilegal gitu. Mungkin sekarang yang lagi viral. Yang keempat yaitu keadaan geografis. Kondisi geografis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan susunan benua atau samudra. Atau letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Contohnya yaitu penambangan ilegal atau pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu yaitu tradisi ataupun pandangan keagamaan masyarakat. Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu yang telah dilakukan suatu kelompok masyarakat sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Biasanya dari suatu negara atau kebudayaan dan agama lainnya. Contohnya yaitu perkawinan. Mungkin ada di beberapa desa yang masih memakai tradisi perkawinan. Tes ya Pak. Dilakukan seperti manusia. Misalnya dimandiin, didandanin, dan lain sebagainya. Adapun yang terakhir yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus yang mengumpulkan dan menghasilkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Penelitian ilmiah ini sering berkaitan dengan metode ilmiah sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Contohnya wabah pandemi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Mita. Bismillah, terima kasih sebelumnya kepada Teh Silpa untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang diketahui dan digali dalam bentuknya atau peraturan perundang-undangan. Singkatnya itu sumber hukum formil itu tempat di mana dapat ditemukannya aturan-aturan atau ketentuan. Nah, di sini sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, adat istiadat, keputusan hakim, perjanjian, dan pendapat para sarjana hukum atau doktrin. Selain 5 sumber hukum, ada juga sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi atau kudeta. Yang pertama itu yang tadi undang-undang. Undang-undang dalam arti formil berarti keputusan pemerintah yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan undang-undang dalam arti material. Jadi pengertian undang-undang sendiri itu keputusan pemerintah yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Nah, di sini undang-undang sebagai sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti material. Nah, pengertian undang-undang dalam arti formil yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, di sini alat perlengkapan negara itu yaitu presiden dengan persetujuan DPR. Contohnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 itu tentang hukum militer.
Jadi dinamakan undang-undang dalam arti formal itu karena dibentuknya oleh DPR dan disahkannya oleh Presiden. Dan undang-undang ini hanya berlaku untuk para militer saja. Yang kedua itu undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material itu setiap peraturan yang isinya berlaku mengikat kepada umum. Jadi dari sini itu tidak hanya untuk seluruh warga Indonesia. Misalnya bisa jadi juga untuk daerah-daerah tertentu saja. Contohnya itu peraturan gubernur atau peraturan daerah dan peraturan wali kota. Nah, di sini disebutkan undang-undang material karena peraturan tersebut itu mengikat secara umum dan bukan ketetapan dari pemerintah gitu dengan persetujuan DPR. Jadi di sini kan tadi misalkan peraturan daerah, jadi dibentuknya itu oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah gitu. Kemudian ada juga contoh dari undang-undang formil dan material. Nah, di sini contohnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini dinamakan Undang-Undang Formil dan Material itu karena isinya itu mengikat secara umum dan dibentuknya itu berdasarkan persetujuan DPR lalu disahkannya oleh Presiden. Nah, yang kedua itu kebiasaan. Pengertian kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Jadi singkatnya itu kebiasaan itu perbuatan manusia atau tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama. Definisi kebiasaan menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto menjelaskan bahwa hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Maksudnya di sini adalah apabila kebiasaan tersebut sudah diterima masyarakat dan terus-menerus, maka mereka juga akan menganggapnya itu sebagai hukum. Jadi kalau misalkan ada yang menyimpang dari kebiasaan mereka itu, mereka menganggap itu sebagai pelanggaran hukum gitu. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu syarat material, yang kedua syarat intelektual. Pengertian syarat material sendiri itu adanya tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua itu syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan hukum bahwa perbuatan itu kewajiban hukum. Jadi menurut Sudikno Mertokusumo itu tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu belum tentu semua kebiasaan itu disebut sumber hukum. Jadi yang disebut sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian yang sudah diterima oleh masyarakat dan terus-menerus. Contohnya itu kebiasaan orang Bali yang biasa disebut sama acara ngaben ya. Nah, di situ kebiasaannya itu diwajibkan apabila ada orang yang meninggal itu mayatnya itu dibakar. Nah, di sini itu kan mereka percaya akan dewa ya, dewanya itu Dewa Brahma kalau nggak salah. Nah, di situ Dewa Brahma itu mereka mempercayai sebagai dewa pencipta, juga sebagai dewa api. Nah, dengan proses itu tuh mereka beranggapan bahwa proses sebagai penyucian roh yang agar bisa kembali ke sang pencipta, yaitu Dewa Brahma itu gitu. Jadi intinya kalau definisi kebiasaan itu ya segala tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama. Lanjut, Kang. Yang ketiga itu jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama.
Jadi pengertian singkatnya itu jurisprudensi itu putusan hakim yang terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman oleh hakim yang selanjutnya gitu untuk menentukan suatu putusan gitu. Lanjut, Kang. Jurisprudensi juga terbagi menjadi dua macam, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap berarti putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Jadi di sini contohnya itu waktu itu kan di Belanda itu tidak mengenal hukum zina ya. Jadi kalau misalkan ada pelaku zina yang melakukan hubungan gitu, maka mereka dilakukannya itu menggunakan hukum sama dengan menggunakan hukum pencurian dan dikenakan sanksi. Mengapa digunakan hukum pencurian? Karena pada saat hakim terdahulu juga kasusnya sama seperti itu, yang melakukan zina juga dilakukannya itu yaitu diberikan hukumnya itu hukum pencurian atau dalam arti mencuri sama dengan mencuri listrik gitu. Kemudian yang kedua itu jurisprudensi tidak tetap adalah putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan dasar bagi pengadilan. Umumnya berupa jurisprudensi yang menerapkan undang-undang dalam hukum material yang tidak pernah digunakan sebagai sumber hukum oleh hakim-hakim berikut atau di bawahnya. Jadi kalau yang jurisprudensi tidak tetap itu yang dijadikan dasar hukumnya hakim yang terdahulu itu tidak dijadikan dasar bagi pengadilan gitu. Jadi dijadikan dasarnya itu yaitu undang-undang gitu. Contohnya itu dalam kasus pencurian terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini itu hakim itu memutuskan apabila ada kasus pencurian itu memilihnya dengan pidana penjara, jadi tidak menggunakan pidana denda karena itu dengan alasan itu tidak efektif, kemudian denda itu dirasa terlalu kecil gitu, jadi digunakannya pidana penjara itu agar memiliki rasa malu untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kesimpulan dari jurisprudensi itu kalau misalkan jurisprudensi tetap itu, jadi kalau misalkan ada kasus yang sama itu digunakannya dari putusan hakim yang terdahulu gitu. Kalau jurisprudensi tidak tetap itu jadi sebagai dasar bagi pengadilannya itu yaitu undang-undang gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Nopal. Kepada Kang Nopal dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Mita yang sudah menjelaskan ya. Oke, baik. Jadi di sini yang keempat ada traktat. Jadi traktat itu adalah perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Perjanjian ini dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jadi perjanjian traktat itu dilakukannya bisa oleh dua negara atau lebih. Jadi sumber hukum formil. Nah, jadi traktat ini misalnya di negara tuh ada kebutuhan tentang impor beras. Nah, itu tuh dijadikan perjanjian oleh negara yang punya beras. Nah, akhirnya bikin perjanjian sama negara tersebut gitu. Jadi intinya traktat ini biasanya saling menguntungkan ya. Nah, jadi di traktat ini ada 3 macam. Nah, ada beberapa jenis traktat sesuai dengan jumlah negara yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada traktat bilateral, yaitu traktat yang hanya diadakan oleh dua negara. Nah, kenapa hanya diadakan oleh dua negara? Karena traktat ini merupakan kesepakatan yang hanya menyangkut kepentingan dua negara saja. Jadi sifat traktat bilateral ini sifatnya tertutup, yaitu tertutup kemungkinan untuk negara lain bergabung dalam perjanjian ini. Nah, yang selanjutnya ada
traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Nah, jadi sebelumnya yang tadi traktat bilateral itu contohnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste terkait dengan bidang lingkungan. Jadi pada saat itu Timor Leste itu dalam bidang lingkungannya ada permasalahan, akhirnya mengadakan perjanjian dengan Indonesia, perjanjian traktat ini yang Indonesia mengirimkan ahli-ahli lingkungan ke Timor Leste. Nah, jadi langsung lanjut ke traktat multilateral yang diikuti oleh beberapa negara. Nah, traktat ini disusun oleh lebih dari 2 negara atau biasa disebut dengan sebutan lawmaking treaties karena hanya mengakomodir hal-hal yang sifatnya kepentingan biasa dan bersifat terbuka. Jadi traktat multilateral ini terbuka. Perjanjian multilateral ini tak hanya memegang kepentingan negara-negara yang mengadakan kesepakatan, akan tetapi turut memegang kepentingan negara lain yang tidak ikut serta dalam traktat multilateral ini. Nah, contohnya itu Konvensi Wina pada tahun 1961 yang membahas tentang hubungan diplomatik. Nah, yang terakhir ada traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multimaterial yang kemudian terbuka untuk negara lain yang terikat. Jadi contohnya itu traktat kolektif ini kontrak dengan PBB. Jadi di mana negara-negara lain terbuka atau berkesempatan untuk menjadi anggota PBB. Nah, syarat-syaratnya harus mengikuti regulasi. Jadi regulasi yang dilakukan tuh misalnya ketika ada permasalahan ekonomi atau permasalahan sumber daya, jadi melalui PBB dibahasnya tuh, misal negara Amerika butuh apa dari Indonesia, nah melalui PBB dihubunginya. Nah, terus contoh lainnya traktat tentang pandemi COVID-19. Jadi kan dari negara Cina COVID-19 itu ada, lalu menjalar ke seluruh negara. Nah, akhirnya diadakanlah traktat kolektif ini. Jadi ketika nanti misalnya contohnya kan saat ini ada vaksin. Nah, vaksin itu kan dari luar negeri. Nah, itu tuh solusi jadi kan Indonesia terkena COVID juga, akhirnya butuh yang namanya vaksin. Nah, karena negara lain udah menciptakan vaksinnya, akhirnya mengadakan perjanjian atau traktat ini gitu untuk membeli vaksin tersebut ya. Terus yang selanjutnya ada yang kelima, yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang menjadi acuan para hakim dalam mengambil keputusannya. Nah, contoh doktrin yaitu kayak seperti kasus cyanida Jessica. Jadi kan pada saat itu belum pasti gitu ditentukan hukumnya hukum apa gitu. Nah, akhirnya para sarjana hukum lah yang turun tangan gitu untuk memperkarakan atau jadi pakar hukum pidana misalnya dari Universitas UGM menjelaskan bahwa pembuktian hukumnya gitu. Jadi hukum tersebut bisa dikategorikan kepada hukum apa gitu. Jadi sanksinya bisa disesuaikan. Nah, contohnya kan dalam kasus Jessica ini pembuktiannya itu ada bukti langsungnya kayak gimana gitu, dalam misalnya dalam lokasi ada kopi, ada racunnya kan. Terus diambil juga dari bukti-bukti yang dari saksi. Nah, dan sebagai berikut, doktrin itu ada 2, doktrin yang sudah menjadi hukum formal dan doktrin yang belum menjadi hukum formal. Nah, jadi maksudnya ini doktrin yang sudah menjadi hukum formal artinya doktrin yang sudah digunakan dalam pengambilan
keputusan hakim sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus Jessica lagi, berarti dikaitkannya dengan keputusan hakim yang sama gitu, yang sebelumnya yang mengkategorikan kasus Jessica itu hukum apa gitu. Nah, selanjutnya ada revolusi atau kudeta atau kudeta. Nah, revolusi adalah suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Jadi revolusi ini datangnya bukan dari negara ya, tapi dari warga negara. Jadi misalnya seperti contohnya kudeta PKI yang ada pada saat itu di Indonesia. Jadi kudeta PKI ini didasari dengan terdorongnya masyarakat dengan paham-paham sosialis gitu. Jadi bahwa masyarakat tuh setuju bahwa sosialis itu harus ditegakkan di Indonesia. Akhirnya melakukan kudeta dengan cara ya demo dengan cara menculik para jenderal yang pada saat itu ya. Terus ada juga contohnya kudeta DII TII. Jadi pada saat itu juga ada Kartosuwiryo yang mau menjadikan Indonesia itu negara Islam Indonesia. Nah, tapi dengan cara-cara yang tidak melalui jalur hukum gitu. Jadi tidak melalui proses atau regulasi yang ada di Indonesia gitu. Seperti pemilihan presiden lah. Nah, terus ada juga kudeta Soeharto yang pada saat itu mengakibatkan inflasi di masyarakat inflasi uang atau mata uang negara Indonesia yang akhirnya membengkak hingga terjerat hutang yang pada saat ini dirasakan. Nah, jadi kesimpulannya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Nah, terus sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu hukum peraturan memperoleh kekuatan hukum. Jadi, sumber hukum material ini terkait dengan faktor-faktor atau bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan pendapat para sarjana hukum. Nah, terus yang kedua itu ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang membentuk pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, keadaan geografis, tradisi, dan penelitian ilmiah. Nah, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mangga yang mau bertanya boleh diraisenkan. Oke. Di sini ada 10, 11, 12, 13, 14. Oke, mulai dari yang pertama. Di sini munculnya Anissa Dewianti. Mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Astagfirullahaladzim. Mangga Anissa Dewianti. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kan tadi salah satu faktornya yaitu situasi sosial ekonomi, contohnya kemiskinan dan pinjaman online ilegal. Pertanyaannya, lalu bagaimana mengatasi permasalahan sosial ekonomi tersebut agar Indonesia menjadi negara maju gitu, nggak berkembang terus? Apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintahnya? Nah, tadi pertanyaannya tentang pinjaman online ya? Iya, jadi apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan gitu agar Indonesia itu maju, baik oleh masyarakat maupun sama pemerintahnya gimana? Oke, baik. Untuk Teh Silpa, boleh bantu menjawab, atau Teh Mita? Atau Teh Nada? Gimana? Lanjut dulu, Kang.
pertanyaan selanjutnya. Jadi ditampung dulu ya pertanyaannya. Ditampung dulu 3. Oke, mangga sok Ferry Supriyadi. Izin bertanya, tadi kan contoh dari traktat salah satunya seperti perjanjian perdagangan. Nah, apakah traktat tersebut juga bisa ikut dalam pembantuan suatu masalah militer atau terorisme di antara negara yang melakukan atau menerapkan traktat tersebut? Jelas tidak? Gimana Teh Mita? Gimana? Tadi pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya itu, apakah perjanjian traktat itu selain dari seperti perjanjian perdagangan, apakah ikut juga dalam pembantuan suatu masalah militer atau terorisme? Sudah Teh Mita? Sudah. Oke, yang selanjutnya Teh Senja. Mangga. Pertanyaannya, apakah boleh hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Sudah Teh Mita? Apa? Coba ulang lagi tadi. Apakah boleh? Apakah boleh hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Sudah. Kita jawab dulu ya. Yang pertama, kita tampung 3-3 dulu. Yang pertama kan terkait masalah pinjaman online, apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun negara ya. Jadi kan tadi itu sumber hukum material ya. Jadi situasi sosial ekonomi. Nah, maksud sumber hukum tersebut kan misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dirasa melanggar hukum, maka bakal dibuat peraturannya gitu, bakal dibuat undang-undangnya. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh negara dulu, oleh masyarakat dulu, misalnya yang pertama itu yang paling penting tuh yang utama dari negara. Jadi negara tuh kalau sudah misalnya kan ada para ahlinya dari negara juga ya, udah ada menteri dalam bidang ekonominya. Nah, jadi menterinya tuh kan pasti punya ilmu untuk mengatasinya. Jadi dibikinlah undang-undang. Jadi nanti dari hukum tersebut, suatu hukum ditentukannya tuh dari pendapat para ahlinya dulu. Kalau para ahli melihat bahwa dalam situasi di masyarakat, pinjaman online itu mengakibatkan buruk gitu bagi masyarakat, pinjaman online ilegal, maka dibuat dulu peraturan undang-undangnya. Nah, setelah itu kan ada regulasi yang ditentukan gitu, bahwa nanti ketika ada pinjaman online ilegal, maka akan seperti yang kemarin ya, digerebek dan ditangkap baik dari pembuatnya atau pemimpin perusahaannya sama karyawan-karyawannya. Nah, terus dari masyarakat. Nah, kan masyarakat juga sebelum masuk ke lingkungan pinjaman online ilegal pasti cari tahu dulu dong kerjanya gitu. Misalnya kan kerja di pinjaman online, kita cari tahu di sini tuh kerjanya apa gitu, ngapain, apakah di sini tuh udah terdaftar OJK atau Badan Otoritas Keuangan. Nah, dari masyarakat juga harus ada peran gitu. Kalau tahu bahwa ini tuh pinjaman online ilegal, maka segera laporkan gitu. Jadi dari negara
langkah-langkahnya dibuat undang-undang yang mengatur tentang pinjaman online ilegal. Nah, terus dari masyarakat membantu menyampaikan pengetahuan atau informasinya tentang terkait tadi perusahaan pinjaman online ilegal yang sedang melakukan jasa gitu atau melakukan pinjaman online tersebut. Apakah terjawab? Apakah terjawab gimana? Teh. Kan yang tadi teh contohnya teh apa sih? Contoh situasi sosial ekonomi teh yang kemiskinan. Tah kalau yang kemiskinannya gimana tah? Nah, upayanya. Kalau yang kemiskinan boleh dibantu dulu sama Teh Silpa atau Teh Nada. Teh Nada. Maaf di sininya ribut ya. Tadi tuh pertanyaannya upaya Indonesia ya, mengatasi untuk menjadi negara kemiskinan. maju kan? Itu bukan upaya untuk menjadi Indonesia menjadi negara maju? Ya, yang mengatasi kemiskinan awal masalahnya gitu. Yang pertama, sebenarnya Indonesia itu kan luas gitu kan, dilihat dari lokasinya, tapi kenapa banyak yang miskin? Karena kurangnya ilmu, atau bisa juga karena kurang sadarnya gitu di dalam memproduksi atau memberikan kesiapan untuk Indonesia itu sendiri gitu. Sudah, Teh Nada? Teh? Nah, jadi begitu. Jadi gimana Teh? Sok, boleh dilanjut? Kalau masih ada. Untuk upaya Indonesia menjadi negara maju, kita bisa berupaya untuk lebih keras lagi untuk mengelola sumber daya alam gitu. Misalkan dari tambang kayak gitu kan, itu banyak yang sebenarnya sekarang udah dilakuin sama negara-negara lain, padahal itu di negara kita sendiri. Nah, upayanya bisa kita kita harus berpotensi dalam bidang-bidang yang perlu kita lakukan. Boleh yang lain juga bila ada yang tahu. Oke. Izin menambahkan juga ya, jadi cara mengatasi kemiskinan kan itu dari sumber daya manusianya ya yang kurang. Nah, maka dari itu perlu adanya usaha pemerintah dalam membuat undang-undang gitu yang mengatur bahwa pendidikan itu penting kan. Pasti pemerintah juga bisa gitu kalau mau dilakukan mah. Misalnya kan sumber daya manusianya kurang, berarti pendidikannya harus ditingkatkan melalui misalnya kan ada pajak juga ya di rakyat tuh. Nah, jadi pajaknya tersebut diputarkan lagi kepada rakyat. Nah, namun yang terjadi saat ini tuh pajak tersebut mengalirnya kebanyakan itu ke fasilitas umum gitu. Seperti kereta cepat. Nah, yang kurang penting itu yang ada kabar beritanya bahwa kereta cepat tabrakan. Pernah dengar? Nah, mungkin dari audiens ada yang bisa membantu menjawab? Enggak. Izin berpendapat. Ya. Kalau untuk yang mengatasi kemiskinan di Indonesia, sebenarnya kan dari pemerintah sudah ada tindakannya dari dulu juga, seperti bansos, terus
kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan. Akan tetapi karena saking banyaknya gitu kan pengangguran di Indonesia, terus juga dari pemerintahnya juga kadang suka salah ininya apa? Jadi penyalurannya. Ya itu jadi penyalurannya kadang salah juga. Salah. Miskom dari daerahnya. Nah, jadi itu sudah ada regulasinya Kartu Indonesia Pintar, namun belum terrealisasi dengan baik alokasinya. Nah, terus pertanyaan yang ketiga tadi apa? Teh Mita. Pertanyaan ketiga itu dari Teh Senja, apakah boleh hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Boleh dijawab? Jadi kalau misalkan ini itu boleh karena hakim itu boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Karena hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum yang tertua. Gitu Teh. Jadi boleh intinya. Apakah terjawab Teh Senja? Sudah terjawab. Oke, baik. Oke, lanjut. Ada Azro Humi Hanun. Mangga. Pertanyaan kedua belum terjawab. Oh, pertanyaan kedua gimana? Apakah Jadi sudah terjawab? Soalnya itu apakah perjanjian traktat selain dari perjanjian perdagangan seperti perjanjian militer atau teroris ikut dalam perjanjian itu? Ya, termasuk. Karena kan sumber hukum apa yang itu tadi teh? Yang material ya. Nah, sumber hukum material ini kan faktor pembentuknya situasi sosial, hubungan sosial gitu. Jadi masalah dengan militer juga termasuk, misal di Indonesia ada teroris. Nah, terorisnya teh misalnya sembunyi di Malaysia. Nah, maka akan diadakan traktat gitu tentang perjanjian antara perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia agar si terorisnya tuh bisa dibantu untuk dicari dan ditangkap gitu. Apakah terjawab, Kang Ferry? Sudah. Nah, terus ada contohnya lagi, contoh lainnya, yaitu kayak ada waktu dulu tuh ada teroris Osama bin Laden ya. Kan itu paling dicari ya di Amerika. Nah, Amerika tuh kerjasama dengan dengan Kuba untuk menangkap Osama bin Laden yang teroris itu. Nah, boleh lanjut Teh Azro Humi Hanun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan yang tadi ya, yang situasi sosial ekonomi itu sebenarnya tadi udah kejawab ya. Cuma kan itu terjadinya pinjaman online kayak gitu kan biasanya yang biasanya terjadinya di ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu. Nah, terjadinya kayak gitu kan karena ibu-ibu menganggapnya itu sebagai tambahan uang, padahal itu adalah bunga utang yang harus dibayarkan gitu kan. Nah, bagaimana cara menyadarkan kaum ibu-ibu gitu, biar nggak meminjam online kayak gitu lagi. Cukup sekian. Itu. Oke, baik. Boleh langsung dijawab aja dari Teh Nada atau Teh Silpa. Teh Silpa. Sama Nopal aja. Oke, baik. Nah, jadi cara menyadarkannya yaitu dari pemerintah dulu. Pemerintah mengadakan atau menginformasikan bahwa ke setiap media berita nasional untuk memberikan edukasi gitu kepada masyarakat tentang pinjaman online ini
kan ada tuh berita-berita kemarin lah bahwa digerebeknya perusahaan pinjaman online. Nah, dari situ masyarakat tuh tersadarkan gitu bahwa pinjaman online itu ada yang ilegal gitu. Nah, jadi masyarakat juga pasti lebih berhati-hati gitu. Nah, terus dari masyarakat juga bisa menyadarkan ke yang lain gitu bahwa pinjaman online ilegal ini berbahaya gitu. Karena kan pinjaman online ilegal bunganya aja nggak terkirakan gitu ya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan, boleh di on mic terkait cara menyadarkan masyarakat tentang pinjaman online ilegal gitu. Ada? Oke. Mungkin tidak ada ya. Oke, Teh Azro, apakah terjawab pertanyaannya? Ya, cukup mencerahkan ya. Berarti lebih ke mengedukasi kaum ibu-ibu begitu ya. Lebih tepatnya sih itu ya. Kan biasanya kaum ibu-ibu mah suka di grup WhatsApp nih, share-share. Nah, bisa juga dari situ kan. Oh iya, baik. Oke, jazakumullah. Wah, iya Ki. Kang, tadi Teh Yusri kan bertanya lewat chat. Ya. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi apabila semisal sebuah negara tidak memiliki sumber-sumber hukum? Izin menjawab ya. Apabila suatu negara tidak memiliki sumber-sumber hukum itu, yang pertama itu lebih rentan terkena konflik. Jadi tidak ada nilai-nilai kehidupan yang dipegang masyarakat untuk hidup tentram, aman, serta damai, dan akhirnya sistem pemerintahan juga itu bisa terganggu. Kemudian suatu negara itu akan sulit untuk maju dan berkembang. Jadi kalau misalkan nggak ada memiliki dasar negara, akan sulit untuk maju karena tidak memiliki cita-cita, visi, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pada akhirnya masyarakat dan pemerintah itu tidak memiliki saling percaya dan upaya untuk memajukan bangsanya. Mungkin itu Teh Yusri, apakah sudah puas dengan jawaban? Oke Teh, terima kasih. Nah, iya, sama-sama. Baik. Oke. Kita lanjut ke Teh Lina Tri Octavia. Mangga. Bismillah. Afwan, tadi teh pertanyaan Teh Yusri teh apa? Isi sama. Pertanyaan Teh Yusri itu yang terjadi apabila semisalnya sebuah negara itu tidak memiliki sumber-sumber hukum. Oh, beda-beda. Sebelumnya terdengar suara Adel? Terdengar. Ya. Pertanyaannya, apa tadi teh? Oh, apa yang menjadi dasar terbentuknya sumber hukum formil dan sumber hukum material? Itu aja. Kasih. Nah, apa yang melandasi terbentuknya ya sumber hukum formil dan material? Apa yang menjadi dasar ya? Ya, dasarnya. Kan sebuah hukum tuh nggak bisa, izin menjawab ya, kan sebuah hukum tuh nggak bisa serta-merta dibuat gitu kalau nggak ada peristiwanya gitu. Jadi misalnya kan situasi kondisi yang ada di Amerika nggak bisa disamakan dengan Indonesia gitu, maka harus ada sumber hukum material ini. Misalnya sumber hukum materialnya misalnya situasi sosial ekonomi yang ada di Indonesia, kayak pengangguran, kemiskinan. Nah, hal itu tuh bisa dijadikan hukum atau ketentuan atau kebijakan gitu oleh pemerintah gitu untuk menyusun undang-undang atau perpres lah, peraturan presiden gitu. Nah, terus terbentuknya sumber hukum formil juga kan. Sumber hukum formil itu
ada apa? Sumber hukum formil itu kan sumber hukumnya dari undang-undang tuh, kebiasaan. Nah, jadi yang melatar belakangi terbentuknya suatu undang-undang itu adanya sumber hukum. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada sumber hukum gitu, tiba-tiba aja buat peraturan undang-undangnya, misalnya di Indonesia mewajibkan adanya apa? Bentar. Di Indonesia mewajibkan adanya kayak apa, kebijakan-kebijakan yang ada di Amerika, pasti kan nggak cocok gitu kan. Misalnya undang-undang yang di Amerika tuh kan mengandung kebebasan ya, liberal. Nah, kalau diterapkan di Indonesia kan nggak cocok, maka harus adanya sumber hukum tersebut gitu. Sumber hukumnya baik formil maupun material. Apakah sudah jelas atau belum terpuaskan jawaban? Teh Adel? Udah terjawab. Makasih, Kang Opang. Siap. Nah, jadi terbentuknya sumber hukum tuh karena emang harus ada faktor terbentuknya hukum gitu dari situasi atau daerahnya. Nah, dilanjut. Ini ada pertanyaan dari Teh Sri Meli. Bertanya apa sumber hukum material yang terpenting. Nah, sumber hukum material yang terpenting itu semuanya penting. Soalnya kalau ada satu aspek yang nggak penting, maka suatu negara tersebut tidak akan bisa membuat undang-undang yang cocok gitu untuk negaranya. Misalnya kalau negara tersebut terlalu mengedepankan hubungan sosial gitu. Nah, astagfirullah, banyak kali. Nah, mungkin dari Teh Silpa atau Teh Nada boleh dibantu jawab dulu. Izin menambahkan. Sumber hukum material di Indonesia itu kan dilihat dari isinya kan, isi dari hukum itu. Nah, sumber hukum material yang ada di Indonesia itu berpatok kepada Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Dari mana? Jadi Pancasila, isi Pancasila itu hukum yang tertinggi dari sumber hukum material. Nah, jadi sumber hukum material itu semua aspeknya penting ya, baik dari hubungan sosial, kekuatan politik. Kan sumber hukum itu latar belakang atau faktor-faktor terbentuknya suatu hukum. Jadi semuanya penting. Ya. Apakah terjawab Teh Sri Meli? Ya, baik. Jazakumullah. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Susanti. Mangga Teh Susanti. Bismillah, izin bertanya. Mengapa hukum kebiasaan atau hukum adat masih dipertahankan di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Untuk Teh Silpa atau Teh Mita? Teh Mita udah dibantu mencatat? Udah. Boleh diulang pertanyaannya, Teh Mita? Pertanyaannya itu, mengapa hukum kebiasaan atau hukum adat masih dipertahankan di Indonesia? Izin menjawab ya. Sebenarnya tidak semua kebiasaan itu dianggap sebagai sumber hukum. Kebiasaan itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian harus continue
atau konsisten sifatnya. Dan yang terpenting yaitu diaminkan oleh suatu kelompok tertentu sehingga diakui keberadaan dan kebenarannya. Gitu. Nah, izin menjawab juga. Jadi kenapa hukum adat ini masih dipertahankan? Nah, kan karena hukum adat ini terbentuknya dari kesadaran masyarakat. Nah, jadi nggak bisa serta-merta hukum adat ini ditiadakan oleh masyarakat tertentu gitu. Kan hukum adat biasanya dihususkan bagi misalnya di daerah Bali harus bersikap seperti apa. Nah, terus misalnya dari Jakarta datang ke Bali nih, nggak bisa serta-merta yang dari Jakarta tuh ingin menolak hukum adat dari Bali tersebut gitu. Kan di Bali itu jarang jarang penjual Cina gitu atau pengusaha Cina masuk ke Bali. Nah, itu tuh diaturnya karena dari peraturan daerahnya gitu. Di Bali itu kan ada rajanya gitu. Nah, mungkin begitu. Apakah terjawab, Teh Susanti? Iya, makasih Kang. Lanjut, Tiara. Enggak, Teh Tiara. Izin bertanya, mengapa peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sumber hukum yang penting gitu di Indonesia? Teh Mita udah bantu mencatat? Sudah. Teh Nada bisa bantu menjawab atau Teh Silpa? Nah, baik. Jadi mengapa peraturan perundang-undangan penting? Nah, karena kalau misalnya suatu peraturan tidak disandarkan atau tidak dibuat perundang-undangannya, maka masyarakat pasti tidak akan sadar gitu atau tidak akan teratur gitu, tidak akan terdorong buat menghindari hal-hal yang hal-hal yang diatur oleh undang-undang gitu. Misalnya saja kan kalau di undang-undangnya ada mengatur tentang pencurian gitu. Nah, kalau misalnya di perundang-undangan tidak diatur pencurian, maka pasti ada aja orang yang terdorong buat mencuri gitu. Jadi banyak yang mencuri gitu. Kan kalau sudah dibuat undang-undangnya maka akan meminimalisir terjadinya kasus pencurian tersebut. Nah, ataupun misalnya ada peraturan perundang-undangan bahwa setiap perusahaan itu wajib membuat PT atau surat izin perusahaannya gitu. Nah, kalau misalnya nggak diatur, pasti banyak perusahaan-perusahaan yang nggak, atau perusahaan-perusahaan ilegal yang nggak mendaftar dulu gitu ke pemerintah terkait surat izin usahanya tersebut. Nah, gimana? Apakah ada tambahan dulu dari teman-teman kelompok kami, Teh Silpa, Teh Mita, atau Teh Nada? Bismillah, tambahannya sedikit sih. Jadi begitu peraturan perundang-undangan itu begitu sangat penting di Indonesia itu karena perundang-undangan itu memiliki kelebihan dan norma sosial. Kemudian dikaitkannya juga dengan kekuasaan yang tertinggi gitu. Jadi memiliki kekuasaan yang memaksa. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar pun mungkin bisa mikir dua kali gitu. Jadi ada sanksinya atau hukumannya gitu buat yang melanggar. Mungkin itu saja. Nah, jadi begitu alasannya, karena biar masyarakat sadar gitu dan mikir dua kali atas misalnya tindakannya mau seperti apa gitu. Jadi meminimalisir masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang kriminalitas ataupun sebagainya gitu. Apakah terjawab, Teh? Baik Kang, sudah. Syukran Kang. Nah, selanjutnya ini ada
Putri Indriani. Mangga. Teh Putri Indriani. Ya, ada ya. Langsung aja ke pertanyaannya. Kan sumber hukum formil itu kan ada undang-undang. Nah, dalam undang-undang itu kan dibuatnya oleh presiden dan wakil dan DPR ya. Terus bagaimana pendapat kalian gitu? Kalau sumber hukumnya undang-undang itu isinya itu tidak diterima oleh masyarakat, namun sudah disahkan gitu, seperti kayak kejadian kemarin RUU-KUHP gitu. Sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mita udah dibantu untuk menuliskan. Belum selesai. Coba boleh Jadi diulang. seperti apa Ya. pertanyaannya? Singkatnya itu seperti apa pertanyaannya? Ya, diulang lagi. Bagaimana pendapat kalian gitu bila sumber hukum-hukum seperti undang-undang itu isi-isinya itu tidak diterima oleh masyarakat, namun sudah disahkan gitu, seperti kayak kejadian tahun kemarin seperti RUU-KUHP gitu. Apakah jelas? Gimana? Sudah. Teh Mita? Sudah. Teh Nada boleh bantu menjawab? Atau Teh Silva? Kurang jelas tadi pertanyaannya. Boleh diulang Kecil, sama Teh sorry. Mita? Jadi bagaimana pendapat kita gitu apabila isi undang-undang itu tidak diterima masyarakat dan kemudian sudah disahkan gitu? Kayak gimana Teh Nada? Nah, untuk ini yang masih raisen, nanti pertanyaannya karena berhubung waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti boleh di grup PIH disampaikan pertanyaannya. Gimana Teh Nada? Ya, pertanyaannya di grup aja, soalnya kan udah mau masuk waktu Jumatan tuh. Ya. Oke, baik. Karena berhubung waktunya sudah jam 11 lewat 1 menit, kita akhiri dulu ya. Masya Allah sekali, ini pertanyaannya masih banyak, tapi berhubung waktunya udah lewat, kita tutup ya. Jazakumullah khairan. Oke, baik. Nah, demikian tadi presentasi kelompok kami. Kita akhiri presentasi ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf juga yang raise hand belum terjawab ya pertanyaannya di ruang Zoom kali ini ya. Mudah-mudahan bisa nanti terjawabnya di grup. Nah, terima kasih juga atas perhatiannya kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat Jumat ya. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ya yang di kolom chat belum terbalas. Belum mandi dulu. Yang mau tidur.
Ya, yang mau tidur, mandi, makan. Semua lah Si terserah. Awat mau ngobrol dulu, ini hostnya dialihkan ke Teh Adel. Sayang kuota, gosip yuk. sayang baterai. Dadah.